Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari yang ke-136 tahun 2024 yang diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebagai perikop daripada pasal 4 adalah Yesus, iman agung yang besar. Sebagai ayat inti disebutkan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah sebagai ayat inti daripada hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat untuk bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai 17. Merupakan lanjutan dari yang kemarin, ya. Bagaimana menyenangkan hati Allah. Jadi tetap diminta kita menyenangkan hati Allah. Kemudian bacaan malam dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai 10. Allah meyakinkan Israel. Itulah perikopnya. Sekarang kita masuk dalam perikop pasal 4 kitab Ibrani, ya, yang mengatakan Yesus imam agung yang besar. Apa pedoman kita supaya kita benar-benar meyakini bahwa Yesus imam agung yang besar, ya? Kita harus berpegang pada pengakuan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Apa itu iman kepercayaan itu? Aku percaya kepada Allah Bapa, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, ya, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, berada di sana dia, dan nanti ada penghakiman datang kembali ke bumi. Nah, yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, ya, yang sebagai penolong kita yang dijanjikan oleh Allah. Nah, inilah dasar-dasar kuat supaya kita mengatakan bahwa Yesus iman agung
yang besar. Nah, sebab kita mempunyai imam agung yang besar yang sudah masuk sampai ke depan Allah. Ya, dia sudah berada di depan Allah. Nah, dialah Yesus, anak Allah. Itulah imam agung yang besar. Kemudian imam yang sangat berempati dengan kita. Jadi sebagai imam agung yang besar, dia sangat berempati kepada manusia. Bagaimana dia empatinya? Artinya merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ya. Nah, seperti waktu kasih filia ya. Begitu Yesus melihat Maria dan Marta menangis karena saudaranya Lazarus meninggal, oh Yesus ikut menangis. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ya. Dia punya hal seperti itu. Nah, jadi dia adalah berempati dengan kita dan ia sudah dicobai dalam segala hal. Ya. Kita masih ingat waktu dia melaksanakan puasa di gurun pasir. Sampai 3 kali dia dicobai oleh si iblis. Tapi semuanya dilalui dengan baik. Ya. Nyalah kau iblis, katanya. Bahkan waktu berkhotbah pun dia, ya, setelah dicobai untuk memulai pekerjaan dia, iblis masih mencobai dia. Yang ada kerasukan setan itu waktu dia beribadah, ya. Hei, kau adalah anak Allah. Saya kenal engkau, katanya. Sambil berteriak. Wah, pergilah kau, katanya. Pergi. Nah, artinya cobaan itu semua, ya, dilaluinya dengan baik. Jadi tidak ada bedanya. Kita pun, ya, sama seperti dia. Bisa dicobai oleh iblis. Hanya satu bedanya. Ya. Kalau ia dicobai iblis, tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita manusia, kalau kena percobaan, sering kita berbuat dosa. Nah, maka Yesus mengatakan, ya, bahwa roh itu selalu siap sedia. Tapi kalau daging ini lemah. Dengar. Kalau bahasa Batak dikatakan, girgirdo anggo tondi alai gale pamatang. Roh itu siap sedia setiap saat, ya, di dalam diri kita. Tetapi badan kita ini lemah, ya. Nah, itulah. Makanya kalau kena cobaan, kalau Yesus tidak berdosa. Tapi kalau kita, ya memang karena dosa kita memang. Ya. Maka waktu dia disalibkan, di sebelah kanan Yesus dikatakan, kalau kita disalibkan karena kesalahan kita, katanya. Tapi kalau Yesus disalibkan bukan karena kesalahan dia, terus apa akibatnya? Hari ini kau berada dengan saya di Firdaus. Artinya Yesus mengampuni dia yang berdosa itu. Nah, itulah enaknya kalau kita sudah mengetahui imam yang agung itu, imam yang besar itu adalah Yesus, ya. Dan pedoman kita yaitu tadi pengakuan iman yang kuat itu harus kita pertahankan, ya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus, dan percaya kepada Roh Kudus sebagai penolong. Dan dengan demikian maka firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Nah, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihi kita supaya kita mendapat
pertolongan tepat pada waktunya. Saya selalu mengatakan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Hanya kadang-kadang kalau berdoa bukan supaya Tuhan mendengarkan doa kita, tetapi kita mengerti apa jawaban Tuhan. Jadi kita yang harus mengerti apa jawaban Tuhan. Ya. Nah, tadi dikatakan di sini harus kita punya keberanian, ya, dan timbang rasa untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ada keberanian, ada timbang rasa. Jadi kalau dalam win-win solution dikatakan, ya, kadang-kadang orang keberanian tinggi, dia berani, tapi tidak punya timbang rasa. Ini namanya win-loss, ya. Ada juga orang, ya, tidak punya keberanian, tapi timbang rasa tinggi. Ini, ya, loss win. Nah, kemudian yang dibutuhkan adalah courage tinggi, keberanian tinggi, dan konsideran tinggi, timbang rasa juga tinggi. Itulah kalau kita berhubungan dengan Imam Agung yang besar, Yesus Kristus. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi hari ini, yaitu Ibrani pasal 13 ayat 13 sampai 17. Bagaimana menyenangkan hati Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa jangan lupa berbuat baik dan saling mengasihi. Berbuat baik dan saling mengasihi. Sebab inilah kurban-kurban yang menyenangkan hati Allah. Jadi tadi bagaimana cara menyenangkan hati Allah? Untuk menyenangkan hati Allah, ya, jangan lupa berbuat baik dan saling mengasihi. Itu yang menyenangkan hati Allah, ya. Dan ditekankan lagi, ikutlah perintah-perintah pimpinanmu dan tunduklah pada mereka, sebab mereka selalu memperjuangkan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Nah, jadi kalau ada pemimpin-pemimpin kita, ya, misalnya pimpinan presiden kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah utusan Allah. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin yang kurang baik seperti Zedekia, ya, dan itu bisa berakibat sampai rakyatnya. Tapi kalau rakyatnya tidak mengikuti pemimpin yang baik, itu akan bisa lepas, ya. Maka ayat hari ini juga Israel diyakinkan oleh Tuhan, ya. Nanti kita lihat dalam perikop berikutnya, ya. Nah, jadi pemimpin itu adalah merupakan wakil daripada Tuhan. Maka kita wajib, ya, loyal kepada pemimpin. Jadi kita diminta untuk loyal pada pimpinan dan tidak provokator, agar pemimpin kita bekerja dengan baik. Ini kadang-kadang, ya. Jadi dalam manusia transisi itu dikatakan jadilah manusia transisi. Apa itu manusia transisi? Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Itulah manusia transisi, ya. Jadi kadang-kadang membantu tidak, malah nyusahin, ya. Nah, jadi ini sangat ditekankan, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Nah, sekarang marilah kita, ya, orang-orang yang taat pimpinan, seperti waktu Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Sekarang kalau kita lihat pengalaman dari Musa, bagaimanakah orang-orang yang tidak taat kepada pemimpin? Ya. Mari kita lihat dalam pengalaman Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanan, ya. Nah, Israel keluar dari Mesir. Kita dengar waktu di Gunung Sinai, ya, 3.000 orang yang mati hanya karena tidak loyal pada pimpinan.
tidak loyal pada Tuhan, ya. Dan mereka menyembah berhala. Maka terbunuhlah 3.000 orang di Gunung Sinai, ya. Nah, kemudian yang paling hebat pemberontakan adalah waktu Korah, ya, orang Lewi, Datan dan Abiram dan On. Ketiga orang ini, Datan, Abiram, On, adalah anak-anak Eliab dan keturunan Ruben. Ini menentang Musa. Nah, kita bisa baca dalam Bilangan 16, pasal 16 ayat 1. Nah, dan kalau kita lihat dalam Bilangan 16, pasal 16 ayat 16, supaya gampang kita ingat, jadi 16 ya. Maka berkata kepada Korah, ya, Musa berkata kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Nah, karena Korah ini memberontak, bagaimana nih Musa ini? Ini pemimpin kita tidak adil ini. Dia selalu bersebelah dan nggak benar nih. Nah, jadi rombongan Korah ini keturunan Esau nih, ya, keturunan Esau. Mereka berontak sampai ada 250 pemuka-pemuka agama tuh berontak kepada Musa. Mencaci maki Musa. Wah, akhirnya ya Musa menyerahkan kepada Tuhan. Siapa pilihan Tuhan? Saya atau Anda? Katanya. Nah, jadi rakyat yang dipimpin ini memberontak, ya. Kemudian, nah, waktu Korah mengumpulkan umatnya di pintu kemah, kemuliaan Tuhan kepada segenap, ya, umat, ya. Jadi mana yang pro Musa dan mana pro Korah? Akhirnya Musa membawa mereka, ya, supaya kita di hadapan Tuhan, siapa yang benar? Nah, akibat perbuatan Korah dan kawan-kawan, Tuhan Allah murka dan bumi menelan mereka. Coba. Jadi waktu kemuliaan Tuhan Allah datang, Korah, Abiram, Datan dan On, ya, mereka semua berkumpul. Dan Musa mengatakan, semua jemaat tinggalkan tempat mereka. Akhirnya berpisah. Nah, begitu berpisah, ya, jadi anak-anaknya, mereka semua, saudara-saudaranya, istrinya, mati ditelan bumi langsung. Coba. Langsung ditelan bumi. Tidak ada ampun. Ya. Nah, kemudian ini ada lanjutan. Ya. Mereka, karena saudara-saudaranya ditelan bumi, masih membangkang ini, rakyat ini, Mesir ini. Musa sudah mengatakan jangan lagi. Apalagi yang kalian edikan. Allah sangat murka. Coba. Karena mereka membantah, akhirnya apa? Datang tulah penyakit yang menyakitkan kepada mereka. Berapa orang mati? 14.000 orang mati. Coba. Setelah itu baru mereka semua sadar bahwa Musa lah pemimpin yang benar. Nah, inilah yang tidak loyal pada pimpinan. Maka tadi dikatakan, ya, jangan lupa berbuat baik dan saling mengasihi, kan? Dan ikutlah perintah-perintah pemimpinmu dan tunduklah pada mereka, sebab mereka selalu memperjuangkan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Nah, itulah. Musa bertanggung jawab kepada Tuhan. Kok malah dicaci maki? Ya. Dan saudara sendiri pun pernah, ya, Miriam dan Harun pernah agak berontak kepada Musa. Tapi apa hasilnya? Miriam, sakit kusta, hampir mau mati, ya kan? Nah, jadi loyal kepada pemimpin ini sangat dibutuhkan. Karena pemimpin itu adalah wakil Tuhan. Dan dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Terserah. Kalau dia tidak bertanggung jawab, kita loyal padanya, itu nanti bukan salah kita, ya. Tapi jangan sama-sama tidak loyal. Seperti waktu kepemimpinan Zedekia, ya. Pemimpinnya sudah menyembah berhala, ikut juga rakyatnya. Maka Israel, Tuhan Allah marah. Ya, marah Tuhan. Zedekia dibawa ke Babel.
Ya, anaknya dibunuh di depan matanya, mata Sedekia dicongkel dua-duanya. Ya. Nah kemudian kita lihat firman yang kemarin bahwa Yeremia mengeluh, ya kan? Itu karena perbuatan Manase. Jadi Manase juga seperti itu, ya. Malah Dewi Yasera patungnya dimasuki di dalam rumah ibadah, coba. Dan ikut-ikutan lagi rakyatnya. Maka sampai Yeremia mengatakan, sebaiknya saya tidak dilahirkan oleh ibu saya, katanya. Bahkan dia berjuang. Tapi akhirnya dia diberkati Tuhan dan dijaga, dan tidak ada yang menghambat dia musuhnya. Nah kemudian sekarang kita telah melihat apa yang terjadi pemimpin yang tidak setia, ya. Nah, dari pengalaman ini, ya, maka dikatakan tadi supaya loyal kepada pimpinan. Ini sesuatunya. Kita harus loyal kepada pimpinan. Apakah itu pimpinan jemaat, apakah pimpinan di pemerintahan negara, ya, kita harus loyal. Nah, kemudian bacaan malam, ya, itu diambil daripada kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Nah, di sini Allah bermurah hati, ya. Allah meyakinkan Israel. Wah, ini enak ini, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah dalam perikop ini, ya. Engkau Israel, hambaku, umat pilihanku. Nah, umat pilihan Israel. Engkau keturunan Abraham sahabatku. Wah, jadi begitu akrabnya Tuhan Allah itu kan. Abraham dikatakan sahabatnya, sahabat Tuhan. Maka Abraham itu terkenal dengan nenek orang percaya. Jadi kalau sudah nenek orang percaya, ya termasuk Tuhan juga, udah sama dengan Tuhan, ya. Tuhan juga nenek orang percaya. Maka Tuhan mengatakan Abraham sahabatku. Tuh, ha? Jadi engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, kupanggil dari tempat-tempat yang terjauh. Nah, kemudian kata Tuhan, ya, engkaulah hambaku, aku tidak menolak pilihanku. Kemudian harapan dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Israel, ya, jangan takut. Nah, ini selalu dikatakan ini. Sebab aku, ya, menyertaimu. Tuhan Allah sudah mengatakan kepada Israel, jangan takut, saya menyertaimu, katanya. Aku menyertaimu. Kemudian dikatakan lagi, jangan cemas, sebab aku Allahmu. Wah. Jadi kepada Israel, supaya dikatakan jangan takut dan jangan cemas, aku menyertaimu, ya. Nah, kemudian engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Wah, enak kan? Apakah berlaku itu sampai sekarang? Ya. Tuhan kan sama. Dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ya berlaku. Nah makanya jangan coba-coba menghina Israel, ya. Karena sama dengan menghina Tuhan. Ya, kepada teman-teman semua, ya, mohonlah, ya, apa yang dilakukan Israel saat ini, mereka juga tidak sembarangan, karena mereka selalu komunikasi dengan Tuhan Allah. Nah ini dikatakan di sini, jangan takut, sebab aku menyertaimu. Jangan cemas, sebab aku Allahmu. Tuh. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Jadi kalau tangan Tuhan menuntun Israel, apa yang ditakutin? Ya mereka nggak ngeri. Mau ada serangan dari mana. Ya, makanya Amerika dan Rusia juga berpikir dua kali, ya, kalau mengetahui Israel yang maju. Nah, dan Israel juga tidak semena-mena. Mereka kalau diganggu baru dihajar. Kalau nggak diganggu aman. Jadi kalau saya mengusulkan sebaiknya, ya, Palestina mungkin bergabung sajalah dengan Israel supaya merdeka. Saya yakin mereka merdeka. Kasih, ya, aman, damai, ya, dengan Israel. Nah, kemudian terakhir dikatakan semua orang marah padamu. Nah,
Jadi ini dalam ayat yang terakhir ya, semua orang marah padamu akan dikalahkan, nah, dan tersipu-sipu. Tuh. Jadi siapa saja yang marah kepada Israel akan dikalahkan, dan mereka semua tersipu-sipu, ya. Nah, orang-orang yang melawan engkau akan binasa, ya, dan tersapu habis, ya. Ya, jadi bagi yang melawan dia, Israel, itu akan binasa dan habis, tersapu. Jadi diselesaikan oleh Tuhan. Nah, pikirlah firman hari ini ya, yang dimulai tadi dari Yesus sebagai imam yang agung. Nah, jadi ajakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kuasa Tuhan. Dengan pedoman kita adalah dengan iman, pengakuan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu harus kita pegang dengan teguh, ya. Nah, kemudian jangan lupa berbuat baik dan saling mengasihi, sebab itulah, ya, kurban-kurban yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan kurban-kurban persembahan, uangmu, hartamu, bukan. Saling mengasihi, ya, dikatakan berbuat baik. Jadi berbuat baik itu membantu, ya. Nah, karena ada ayat dalam Alkitab, berbuat baik kita sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah apabila kita membantu orang miskin. Jadi sekarang pertanyaan bagi kita, berapa banyakkah piutang kita kepada Tuhan Allah? Mari kita renungkan dengan ayat hari ini, ya. Jangan lupa berbuat baik dan saling mengasihi, sebab inilah kurban-kurban yang menyenangkan hati Allah. Nah, kemudian ada jaminan dari Allah apabila kita tetap setia, ya. Seperti jaminan kepada Israel tadi, apakah berlaku bagi kita? Ya, berlaku. Karena semua umat itu berlaku. Jaminan keselamatan dari Tuhan itu berlaku. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Semoga bisa menguatkan kita, semakin yakin kita bahwa Yesus Kristus adalah sebagai penyelamat dunia. Tanpa melalui Dia tidak ada yang masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.